Ya, salam sahabat Tuhan, kembali lagi kesaksian mantan muslim Daud Ali yang dipenjara karena memilih untuk murtad. Daud Ali adalah seorang mantan muslim yang baru keluar dari penjara akibat tuduhan penistaan agama oleh orang Islam. Ia berasal dari keluarga muslim di Minangkabau. Sahabat Tuhan, sebelum menerima Tuhan Yesus di dalam hidupnya, ia pernah menderita penyakit jiwa. Penyakit jiwa yang diderita diturunkan dari sang ibu dan dianggap sebagai suatu kutukan oleh orang di sekitarnya. Penyakit tersebut dikatakan akan terus membayangi hidupnya hingga 7 turunan. Selama menderita penyakit jiwa, ia merasa bahwa hidupnya tidak berharga dan tidak berarti lagi. Sebetulan berulang kali ia memiliki keinginan untuk mengakhiri hidupnya dan bahkan ingin untuk membunuh diri. Sebab penyakit yang dideritanya telah berulang kali dicoba untuk disembuhkan. Ia mencoba mengobati penyakit jiwa tersebut dengan bantuan medis maupun bantuan paranormal. Selama dibantu oleh paranormal atau kiai muslim, dia merasa tidak terbantu. Ia justru semakin parah. Ia mempertanyakan kebenaran terkaitan agama yang dipeluknya. Ya sahabat Tuhan, dia merasa pengobatan yang diterimanya bertentangan dengan agama yang dipeluknya saat itu. Hal ini kemudian menimbulkan pro dan kontra terkait agama yang dipeluknya. Ya, saat mencoba berobat secara medis, tidak ditemukan kesalahan pada saraf maupun hal lain pada tubuh Daud Ali. Di tengah usaha untuk melakukan pengobatan, ia kemudian bertemu dengan seorang dokter yang memberikan sebuah undangan seminar. Pada seminar tersebut, ia kemudian bernazar agar boleh merasakan akan rahmat Tuhan dalam hidupnya. Ya sahabat Tuhan, kemudian Tuhan menjawab doanya melalui Alkitab. Ia kemudian menemukan kedamaian dan kepastian iman. Ia kemudian menyadari dan merasa bahwa Tuhan sejati itu adalah Tuhan Yesus. Dan kebenaran satu-satunya adalah Alkitab. Dia mengatakan bahwa ia merasa dikuatkan lewat ayat Alkitab yang berada pada pertama Yohanes 5 ayat 20. Sahabat Tuhan, semenjak mengenal Tuhan Yesus, ia merasa disembuhkan dari penyakit jiwa yang ia derita. Ia tidak memiliki keinginan untuk bunuh diri dan membunuh lagi. Ia justru ingin selalu mengasihi orang-orang di sekitarnya, bahkan orang-orang yang menyakitinya sekalipun. Ya sahabat Tuhan, dibenci oleh keluarga, Daud Ali merupakan orang pertama dan satu-satunya orang yang dari keluarganya yang menjadi pemeluk agama Kristen. Semenjak memeluk agama Muslim sebelum ia memeluk agama Kristen. Ia dijauhi oleh keluarga hingga tidak diperbolehkan untuk pulang ke kampung halamannya sendiri. Sahabat Tuhan, saudaranya pernah berkata akan membunuhnya apabila ia menginjakkan kaki di tanah kelahirannya kembali. Namun karena masih merasa diterima oleh ibunya, ia pun memutuskan untuk pulang kampung.
pada saat berada di kampung halaman, ia merasakan pembelaan Tuhan yang begitu luar biasa. Ia justru mendapat aniaya sedikit pun, justru dibela oleh orang-orang yang tidak pernah ia sangka akan membelanya. Berulang kali keluarga mencoba untuk mengembalikan keyakinannya agar untuk kembali memeluk agama Muslim. Namun ia tetap teguh imannya kepada Tuhan Yesus. Sahabat Tuhan dipenjarakan oleh ormas. Daud Ali pernah dipenjara dengan tuduhan penistaan agama. Hal ini bermula ketika ia dimasukkan di sebuah grup media sosial oleh temannya. Ya, sebab berada di grup tersebut, ia selalu dipanggil kafir. Hal ini kemudian menimbulkan rasa tidak senang di hatinya, sehingga terjadilah konflik yang berujung dilaporkan ke polisi. Saat akan dipenjarakan, rumah Daud Ali sudah dikepung oleh ormas Islam. Namun pertolongan Tuhan nyata sehingga ia tetap aman bersama keluarga. Ia kemudian harus mendekam di penjara selama 1,5 tahun. Selama di penjara ia juga pernah menerima kebencian dari nada pirana lainnya atas kasus yang dialaminya. Namun puji Tuhan, ia tetap bersyukur. Menurutnya pengalaman di penjara membuatnya lebih paham tentang kehidupan dan dapat membaca Alkitab hingga selesai. Karena masuk penjara, saya bisa menyelesaikan membaca Alkitab secara keseluruhan. Hal yang sangat sulit untuk saya lakukan apabila berada di luar penjara. Demikianlah penuturan Daud Ali saat ditanyai terkait kehidupannya selama dalam penjara. Melihat dari jalan hidupnya, Daud Ali berpesan agar kita senantiasa kuat dalam mempertahankan iman kita di dalam Tuhan Yesus. Cara yang paling kuat untuk mempertahankan iman ialah dengan melihat betapa baik dan luar biasanya Tuhan Yesus bekerja dalam hidup kita. Ya sahabat Tuhan, pada akhirnya ia juga masih bertanya-tanya, apakah Tuhan benar-benar ada atau tidak? Hal ini dikarenakan banyaknya kejahatan yang terjadi di sekitarnya, namun seiring ia menyadari betapa besarnya kasih Tuhan dan penyertaan Tuhan Yesus dalam hidupnya, ia semakin percaya akan kehadiran Tuhan. Siap dipakai Tuhan setelah keluar penjara, ia memiliki kerinduan yang begitu besar agar orang-orang di sekitarnya juga mengalami hal yang sama dengan yang ia alami. Ia ingin setiap orang merasakan kasih karunia Tuhan Yesus di dalam hidup mereka. Puji Tuhan, dia juga siap untuk dipakai oleh Tuhan sesuai apa yang Tuhan inginkan atas hidupnya. Baginya Tuhan adalah majikannya. Ya, terserah Tuhan mau memakai saya siap. Inilah saya Tuhan, pakailah saya. Saya dulu adalah hamba yang berdosa, namun sekarang saya adalah hamba Tuhan. Terserah Tuhan sebagai majikan saya, mau menjadikan saya menjadi apa. Saya siap sekalipun dijadikan menjadi penginjil. Demikianlah yang dikatakan saat ditanya terkait kerinduan untuk melayani Tuhan. Sahabat Tuhan, kemudian Ali berpesan bagi saudara Kristen untuk mengimani bahwa segala perkara dapat ditanggung di dalam Yesus yang memberi kekuatan bagi kita.
Ia berpesan bahwa Tuhan senantiasa memberi jalan bagi kita untuk mengenal Dia. Tuhan akan selalu memberi jalan selama kita punya kerinduan untuk mengenal Dia lebih dalam. Ya sahabat Tuhan, demikianlah kesaksian ini. Kiranya dapat memberkati kita semua. Amin. Dan berbahagialah buat orang-orang yang tidak mendengar dan tidak melihat, tetapi mereka percaya. Tuhan Yesus memberkati semua, dan kiranya iman kita semakin diperkuatkan. Amin. Sekali lagi, sekian dan terima kasih. Jangan lupa like, komen, dan juga subscribe ya. Salam, sampai jumpa.